Saya membuat konten ini untuk mengajari YouTuber-YouTuber Wahabi seperti Safas, Ustadz Zulkarnain, terus Lampu Channel, Lampu Musola, Lampai Channel, terus Cahaya Hidayah, terus channelnya Dodi mungkin, terus Our Life mungkin ya. Dan wama asbahahum, orang-orang yang mengagumi ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salafi wahabi, ustadz-ustadz yang mengajak menggigit sunnah dengan gigi gerham biar ada giginya ya. Bagaimana cara membela ketika ustadz kalian dianggap salah membaca kitab? Di bagian ini contohnya, li'anna min haqiqatil bid'ati an la yadullu alaihi ad-dalilu. Ustadz Naufal Haris ini kan membaca an la yadullu, lalu disalahkan oleh YouTuber Aswaja, seharusnya dibaca an la yadullah karena ada huruf an ya. Lalu bagaimana caranya ini bisa dianggap tetap bisa benar, artinya tidak sepenuhnya salah. Itu cara membelanya bagaimana. Perhatikan ya YouTuber Wahabi, perhatikan biar kalian itu jalan-jalan sedikit lah dalam masalah nahu. Yang pertama, kalian kan tahu kalau orang baca bismillah itu bisa bermacam-macam harokat ya. Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu bisa. Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahimah bisa. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi bisa. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimah bisa. Bisa, apa aja bisa. Lalu bagaimana caranya? An la yadullu ini boleh. Artinya tidak salah ketika dibaca an la yadullu. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa bentuk-bentuk an la seperti ini bisa jadi an itu bukan huruf nasab. Bisa jadi itu huruf taukid anna yang ditahfif. Lalu di situ ada domir sya'an yaitu hu, sehingga kalau dibaca lengkapnya menjadi li'anna min haqiqatil bid'ati annahu la yadullu. Nah itu kan sudah benar, tidak harus dibaca nasab karena an di situ sudah bukan an masdariyah. Ya kamu harus paham an masdariyah itu apa. An masdariyah itu maksudnya adalah fi'il mudhari' setelah an itu bisa kita ganti menggunakan masdarnya, sehingga bentuknya adalah li'anna min haqiqatil bid'ati adamah dalalatin alaihi ya. Dalalatin itu maksudnya dalil syariat ya. Kenapa dibaca adamah? Ya karena menjadi mubtada muakhir dari annah ya. Khobarnya adalah min haqiqatil bid'ati, khobar muqaddam. Ya ini pakai yang standar dulu ya. Dari sini berarti pemahamannya adalah makna hakikat dari bid'ah itu adalah tidak ada dalil syariatnya, kan begitu. Atau substansi dari bid'ah itu adalah tidak ada dalil syariatnya ya, tidak ada dalil ya, bukan tidak ada contoh ya, jadi tidak ada dalil secara syariat. Lalu bagaimana kalau misalnya kita anggap an ini adalah an-nahu seperti yang tadi ya, kita tidak pakai teori ini ya, karena kalau pakai teori ini kita pakai teori bisa diganti menjadi adamah dalalatin, itu kan berarti an la yadullah karena annya masdariyah. Sekarang kalau misalnya annahu la yadullu, apakah itu boleh atau aman? Nah, itu pertanyaan lain yang harus kamu kaji. Pertanyaan yang pertama adalah min haqiqatil bid'ati itu anggap sebagai khobarnya, berarti an dan seterusnya itu mubtada. Apakah boleh ada mubtada berupa jumlah? Kenapa? Karena setelah an itu, kalau annahu kan mesti ada mubtada khobar lagi. Berarti kan jumlah ismiyah. Boleh nggak jumlah ismiyah menjadi mubtada? Nah itu pertanyaan. Karena biasanya kan yang terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu kan khobar. Ini boleh nggak menjadi mubtada? Nah itu pertanyaan harus kamu kaji. Misalnya tidak boleh. Mubtada itu harus sesuatu yang jelas. Kalau jumlah kok tidak jelas ya. Mubtada itu kan asas ya. Tidak boleh, tidak pernah ada mubtada kok dari jumlah ya. Harusnya yang dari jumlah itu ya khobar. Berarti ini
annahu dan setelahnya ini kalau mau dipaksa menjadi jumlah yaitu annahu sehingga yadulluhnya boleh dibaca yadullu, yaitu annahu la yadullu, tidak harus dibaca yadullah, berarti tidak menjadi mubtada, berarti menjadi khobarnya. Jadi hakikatul bid'ati itu mubtadanya, annahu la yadullu itu khobarnya. La yadullu ya karena annahu. Itu khobarnya. Apakah aman begitu? Ada masih pertanyaannya. Boleh enggak mubtada diawali huruf min? Yaitu min hakikati. Ada enggak mubtada berawal min? Kamu cari di Al-Quran ternyata ada. Misalnya malakah min ilahin ghairuhu. Nah, di sini kan jelas min ilahin. Ilahin itu kan mubtada. Tidak mungkin dia khobar karena khobarnya itu lakah. Khobarnya itulah lakah. Min ilahin, minnya itu huruf zaidah, tidak mengandung makna, hanya pelengkap. Sehingga ilahin itu secara lafadz dibaca jer karena ada huruf min menghargai min. Tapi secara maudi atau posisi dia itu dibaca rofa karena khobar. Dan di sini tidak ada amal yang merusak hukum mubtada khobar, tidak ada ambil nawasih. Ya. Lalu itu menentukan hukum bacaan setelahnya ghairuhu. Apakah dibaca ghairuhu, apakah dibaca ghairuhu atau dibaca ghairihi. Ternyata ulama yang membolehkan dibaca tiga-tiganya, tergantung ikut mazhab siapa. Misalnya dibaca ghairuhu berarti dia menjadi badal atau menjadi naat, atau kalau bahasanya itu menjadi tabi, menjadi pengikut kepada lafadz ilahin, tetapi secara maudi, artinya ilahin diasumsikan bentuk dasarnya dia rofa mubtada, ya, berarti tidak ada Tuhan yang makanya naat ya selain dia. Atau bisa juga dianggap badal. Badal itu dengan naat kan sama-sama mengikuti hukum yang sebelumnya, mengikuti mubdal atau mengikuti man'ut ya. Kalau badal berarti seolah-olah menggantikan lafadz ilahin itu. Seperti contoh ja'a Zaidun abuka. Abuka itu menggantikan Zaid, atau ya Zaid itu ya bapakmu. Atau dibaca madhab ketiga yaitu ghairahu. Kalau ghairahu berarti masuknya bab istisna. Istisna itu bab mansubatul asma, isim yang nasab. Sampai di sini kan jadi seolah-olah boleh saja min hakikatil bid'ati. Hakikoh di situ menjadi mubtada diawali dengan min, sebagaimana dalam Quran min ilahin, mubtada ada minnya. Kalau begitu berarti an la yadullu itu annahu la yadullu adalah jumlah yang menjadi khobar, kan begitu. Apakah ini aman? Ya kamu pelajari juga. Apakah ini sepenuhnya sama atau ada yang berbeda, kan begitu. Min ilahin dengan min hakikatil bid'ati sama apa tidak? Apakah kalau mubtada berawalan min itu harus nakiro, sehingga kalau hakikatil bid'ati itu kan tidak nakiro karena dia bersambung dengan al bid'ati, isim ma'rifat. Apa-apa yang diidhofakan kepada isim ma'rifat kan ma'rifat hukumnya, bukan nakiro. Sementara ilahin kan nakiro. Boleh enggak kalau beda dalam masalah ma'rifat nakirohnya? Atau ada lagi dalam Al-Quran itu kan selalu ada ma, biasanya ma laka min ilahin. Sementara li'anna min hakiko itu nggak ada ma-nya. Boleh nggak kalau tidak ada ma-nya? Itu harus kamu pelajari. Ini nahu tingkat pemula ya. Pemula mula-mula rumit gitu ya, kira-kira begitu.